Perkenalkan, nama saya Stella, NPM 1941005. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi apa yang cocok dalam zaman milenial sekarang. Investasi ini terdiri dari 4. Yang pertama itu reksadana, kedua itu peer-to-peer lending, yang ketiga itu saham, dan keempat itu forex. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu reksadana. Reksadana adalah produk keuangan di mana kita bertemu investor untuk mengumpulkan dana menjadi satu, kemudian dinyerahkan kepada manajer investasi. Manajer investasi inilah yang mengolah uang kita ke berbagai instrumen seperti obligasi, pasar uang, ataupun saham. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Uang tersebut dapat kita investasikan ke deposito ataupun bank sertifikat Indonesia. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Mayoritas uang kita tersebut dapat dimasukkan ke surat utang ataupun obligasi. Yang ketiga, reksadana saham. Uang kita tersebut jika mencapai 80%, maka akan diberikan saham. Yang keempat, reksadana campuran. Sesuai dengan namanya campuran, uang kita dapat dimasukkan ke berbagai instrumen seperti obligasi, pasar uang, ataupun saham. Risiko reksadana. Yang pertama, tidak ada jaminan pemerintah. Yang kedua, reksadana tidak pasti. Yang ketiga, tidak memiliki proteksi jiwa. Yang keempat, pencairan tidak bisa dilakukan. Kita udah tahu pengertian, jenis, dan resiko. Sekarang kita harus mengetahui apa dampak positif dan negatifnya berinvestasi di reksadana. Positif reksadana itu adalah: yang pertama, reksadana ini memiliki keuntungan 20% per tahun. Yang kedua, dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi inilah yang mengolah uang kita. Siapakah itu manajer investasi? Manajer investasi itulah orang yang berpengalaman dalam mengolah atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga, dapat dijual beli di online. Kita sudah mengetahui dampak positif nih. Sekarang kita harus mengetahui dampak negatif dari reksadana. Yang pertama, kerugian investasi. Kerugian tersebut bisa tinggi ataupun sedang ataupun turun, tergantung instrumen yang kita pilih. Yang kedua, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicairkan. Yang ketiga, penutupan reksadana. Kemungkinan reksadana ini ditutup oleh otoritas karena memiliki nilai yang anjlok atau di bawah minimum. Reksadana ini dapat kita dapatkan di bank ataupun kantor pusat tersebut. Dapat kita mendaftar diri di online seperti Bibit ataupun Bareksa. Cara kita mendaftar reksadana secara online melalui Bareksa. Yang pertama, membuat akun Bareksa. Yang kedua, login. Yang ketiga, beli reksadana. Keempat, tentang persetujuan. Yang masukin nilai pembeli. Yang keenam, konfirmasikan order. Yang ketujuh, transfer dana. Yang ke-8, konfirmasikan pembayaran. Saya hari ini, mengapa saya memilih reksadana? Karena reksadana hanya kita mengumpulkan dana kepada manajer investasi. Manajer investasi inilah yang memikir dan mengembang uang kita tersebut dan bisa dipercaya. Sekian dari video saya hari ini. Terima kasih.